Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sahabat muda. Senang dapat kembali menyapa sahabat sekalian melalui acara Youth for Christ. Bersama saya Pendeta Giri Aceh dari Gereja Kristen Pasundan Jemaat Tangerang, anggota PGW Banten. Renungan kita hari ini, Jumat 18 April 2025, dituliskan oleh Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur dengan judul Undur dari ibadah. Didasarkan pada surat Ibrani 10 ayat 16 sampai dengan ayat 25. Sebelum kita merenung bersama-sama, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari baru yang terus Engkau percayakan untuk kami nikmati dan isi sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Dan hari ini kami rindu untuk mendasarkan diri kami dalam kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya apa yang kami renungkan bersama-sama tidak berlalu sia-sia. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Sahabat, yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Sahabat muda, mengapa banyak anak muda undur dari gereja? David Kinaman dalam bukunya You Lost Me menegaskan bahwa ada 3 tipe anak muda yang undur dari gereja. Pertama, para pengembara, nomads, yang masih mengidentifikasikan diri sebagai orang Kristen tetapi tidak terlibat aktif dalam gereja. Tipe yang kedua, anak yang hilang, yakni mereka yang telah meninggalkan iman Kristen dan tidak lagi mengidentifikasikan diri sebagai orang Kristen. Dan yang terakhir, orang-orang buangan, exiles, yakni mereka yang merasa terjebak antara budaya sekular dan gereja. Mereka ingin mempraktikkan iman mereka tapi merasa tidak cocok dengan tradisi gereja. Dalam surat Ibrani tersirat bahwa ada orang-orang yang meninggalkan peribadahan dalam komunitas tersebut. Meskipun penyebabnya tidak dikatakan secara jelas, tetapi tampaknya hal ini memberikan pengaruh buruk bagi jemaat. Oleh karena itu, penulis surat Ibrani menegaskan kembali aspek ketekunan sebagai respon dari keselamatan yang sudah diberikan oleh Kristus kepada jemaat. Rasa syukur terhadap anugerah keselamatan tersebutlah yang diekspresikan melalui ketekunan beribadah, saling menasihati, dan giat melakukan pekerjaan baik menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Sahabat muda, masa muda adalah masa eksplorasi diri dan pendewasaan. Pada masa ini, kaum muda meniti karir, menimba ilmu, dan prestasi akademis, mengembangkan networking, bahkan mencari jodoh pasangan hidup. Namun, mari jangan lupakan untuk tetap beribadah dan mengakar pada komunitas gereja. Sebab melalui cara ini, kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan hal ini amat penting dalam menghadapi pergumulan kehidupan. Jadi, jangan pernah undur dari gereja ya. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan ingatkan kami selalu bahwa kami tidak pernah sendirian. Ada keluarga dan terlebih ada persekutuan orang percaya di dalam rumah Tuhan. Ingatkan kami untuk ada bersama-sama sebagai bagian dari keluarga jemaat-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan percaya. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Tuhan memberkati.